What's up semuanya, balik lagi bareng gue Din dalam Opsiana Podcast episode ke-42. Di episode 42 kali ini gue bakal bahas tentang pay later. Tunggu dulu, karena pembahasan lengkapnya akan gue mulai setelah opening berikut ini. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Dun dalam segmen studi kasus. Di segmen studi kasus kali ini gue pengen bahas tentang pay later. Jadi gue pengen bahas lebih detail tentang pay later itu sebenarnya apa. Kemudian gue pengen membandingkan nih pay later di Indonesia yang dikeluarkan oleh beberapa perusahaan. Kemudian gue pengen bahas juga tentang kemungkinan pengaruh pay later ini kedepannya nanti kepada masyarakat, terlebih ini buat para millennials, karena produk ini kan bener-bener produk yang bisa dibilang digital dan klop banget nih buat para millennial dan generasi Z. Kenapa gue bahas ini? Karena menurut gue pay later ini adalah produk yang sangat bagus dan bisa dibilang inovatif, tapi ketika kurang dipahami, takutnya produk ini itu bisa memberikan pengaruh yang buruk buat orang-orang yang menggunakannya. Mungkin gue nggak begitu paham soal finansial karena gue pun masih belajar soal finansial, tapi yang gue tahu bahwa produk ini kalau salah digunakan akan sangat berpengaruh kepada kondisi finansial kita ke depannya nanti. So, sebaiknya kita pahami bersama tentang apa itu pay later dan bagaimana menggunakan pay later secara bijak dan benar. Oke, gue mulai dulu ya. Jadi, apa itu pay later? Mungkin banyak di antara kalian yang udah tahu dan juga bahkan udah menggunakan. Pasti juga banyak yang belum tahu nih. Apa itu pay later? Gunanya seperti apa? Cara pakainya bagaimana? Ku bahas pelan-pelan. Pay later itu adalah sebuah produk atau layanan digital yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Layanan apa sih yang diberikan oleh perusahaan tersebut melalui pay later? Ya udah kelihatan sih dari namanya aja. Bayar nanti. Artinya ketika kita melakukan sebuah transaksi untuk membeli barang atau membayar jasa, jadi kita menggunakan produk atau jasa itu terlebih dahulu dalam kurun waktu tertentu, kemudian barulah kita membayarkan biaya transaksinya tadi ketika sudah jatuh tempo. Nah lo, pasti banyak yang mikir nih, mirip kartu kredit dong. Iya, mirip. Cuma kartu kredit itu kan bentuknya fisik ya, ada kartunya. Sedangkan pay later ini kebanyakan masih dalam bentuk digital. Nah, mungkin kalian udah nangkep nih bahwa pay later itu bisa diasumsikan kartu kredit dalam bentuk digital. Tapi tidak sepenuhnya benar karena ada perbedaan lain antara pay later dengan kartu kredit. Perbedaan keduanya adalah bahwa kalau kartu kredit itu limitnya antar pemilik kartu kredit ditentukan oleh bank yang bersangkutan. Makanya limit antar pemilik kartu kredit itu biasanya beda-beda. Sedangkan untuk pay later sendiri, limit saldo yang ditentukan untuk setiap user itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, disesuaikan dengan user tersebut berdasarkan perusahaan. Dan yang kedua, benar-benar diketok oleh perusahaan. Segini saldonya untuk semua user. Seperti itu. Kemudian, perbedaan ketiga di antara kartu kredit dan juga pay later adalah proses pengajuannya. Untuk pengajuan kartu kredit itu bisa dibilang butuh banyak dokumen dan terkesan berbelit-belit. Well, mungkin buat para millennials agak sedikit, gue malesnya main ribet-ribet. Oke lah, pay later aja. Ya, pay later itu memang proses pengajuannya itu lebih cepat dan lebih mudah. Toh tinggal foto KTP, foto NPWP, lalu diupload via internet seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa perusahaan yang bersangkutan minta dokumen aslinya dikirimkan kepada perusahaan tersebut. Tapi sih rata-rata ya penyedia pay later itu mintanya via digital aja, jadi tinggal upload. Ini umumnya ya. Kemudian lanjut ke topik selanjutnya.
gue pengen membandingkan pay later yang ada di Indonesia berdasarkan perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Mungkin di antara kalian belum begitu tahu nih perusahaan apa aja sih yang menyediakan pay later. Gue bakal menyebutkan 3 perusahaan aja karena menurut gue ketiga perusahaan ini jasanya itu udah banyak digunakan di Indonesia, dan ketika mereka menerapkan pay later akan berdampak besar kepada kehidupan kita kalau benar-benar kita menggunakan pay later ini. Yang pertama adalah Traveloka Pay Later, yang kedua OVO Pay Later, dan yang ketiga GoPay Pay Later. Nah, langsung kebayang nih. Oke, berarti pay letternya untuk produk mereka. Berarti banyak nih yang bisa gue pakai dari pay later yang mereka sediakan. Nah, itulah yang pengen gue bandingkan. Gue pertama akan membandingkan dari segi limit saldo yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Dari perusahaan Traveloka, gue dapat info ini dari web mereka. Jadi limit maksimal yang diberikan oleh Traveloka kepada user ketika menggunakan pay later mereka maksimal 50 juta rupiah. Kemudian untuk OVO, ini gue dapat dari aplikasi mereka, limit maksimal yang diberikan oleh perusahaan OVO kepada user yang menggunakan pay later adalah 10 juta. Dan yang ketiga, dari GoPay, mereka itu memiliki limit sebanyak 500.000. Ini juga gue tahu dari aplikasi mereka. Jadi itu dari segi saldo atau batasan limit yang diberikan oleh perusahaan tersebut kepada usernya. Kemudian perbandingan yang kedua yang pengen gue bahas adalah fitur-fitur apa aja yang sudah bisa diterapkan dengan pay later ini. Jadi dari Traveloka yang gue baca, mereka itu menyediakan pay later ini untuk transaksi-transaksi dalam produk. 1. Pembelian tiket pesawat, booking hotel, tiket kereta, attraction and activity, ya lebih ke arah traveling mungkin atau beli tiket buat atraksi, tiket bus, penyewaan mobil, makan, nonton bioskop, biaya ruangan, artinya lu udah booking hotel lalu mungkin ada budget-budget dalam ruangan itu, misalnya mungkin tambahan kasur, lalu beberapa transportasi lainnya, seperti itu. Kemudian untuk OVO, yang pasti semua produk yang atau jasa yang diberikan di aplikasi OVO tersebut. Dan yang gue tahu satu lagi, pas itu gue buka Tokopedia, mereka itu udah bisa menerapkan yang namanya OVO Pay Later di Tokopedia. Jadi lu belanja di Tokopedia, tapi pembayarannya itu dengan OVO Pay Later. Meskipun pas gue coba, Pay Laternya itu belum bisa sih. Untuk Gojek atau GoPay, pay letternya itu udah gue gunain, dan yang gue tahu baru bisa digunakan untuk GoRide dan juga GoFood, karena ini benar-benar udah gue pakai ya buat doi ini. Sedangkan untuk GoCar itu belum bisa menerapkan yang namanya pay later. Tapi mungkin kedepannya nanti mereka bisa menerapkan pay later untuk semua layanan yang ada di aplikasi Gojek mereka. Lalu yang ketiga, lama pembayaran pinjaman yang diberikan atau pay later yang diberikan. Dari Traveloka itu, mereka itu memberikan waktu cicilan selama 1 bulan sampai 12 bulan. Artinya bisa dicicil. Kalau OVO, gue belum menemukan informasi yang lebih lengkap sih soal pay later ini dan pembayarannya. Karena di aplikasi gue sendiri itu masih tulisan coming soon. Tapi kemungkinan sih di akhir bulan langsung harus bayar lunas. Lalu untuk Gojek Pay Later, pembayarannya itu setiap akhir bulan. Jadi tok akhir bulan sampai tanggal 1 itu benar-benar harus dibayar lunas. Kemudian poin keempat yang pengen gue bandingin di sini adalah fee penggunaan. Nah, ini cukup penting nih. Untuk Traveloka sendiri, biaya bulanannya untuk penggunaan pay later adalah sekitar 2,14% sampai 4,78% per bulan. Untuk OVO, karena di aplikasi gue sendiri masih tulisannya coming soon, gue belum ada informasi lengkap tentang berapa besar sih fee dari penggunaan OVO Pay Later ini. Jadi kita pending dulu untuk fee-nya OVO Pay Later. Tapi yang pasti harusnya untuk Pay Later ini harus ada biaya bulanannya sih, kalau enggak ya rugi juga buat perusahaan mereka. Kemudian untuk Gojek Pay Later, biaya bulanannya itu sekitar 12.500 per bulan.
Gua nggak tahu sih ini flat apa enggak, tapi untuk sekarang sih masih sekitar 12.500 per bulan. Toh limit mereka itu selalu sama, yaitu 500.000, jadi nggak ada masalah sih. Oke, jadi itu 4 poin yang gue bandingkan di antara ketiga perusahaan tersebut ketika mereka menerapkan pay later. Untuk Traveloka, ketika mereka itu menerapkan 50 juta, menurut gue itu wajar karena mereka itu kan bergeraknya di bidang traveling, dan budget untuk traveling itu tergolong besar karena ada biaya-biaya yang tak terduga. Mungkin lu mau nambah satu malam karena ada urusan mendadak, bisa terbantu dengan adanya pay later. Tapi problemnya adalah apakah limit 50 juta itu cukup untuk orang yang senang buat traveling. Misalnya sebulan sekali mereka traveling. Gua nggak tahu tuh apakah cukup apa enggak. Mungkin kalau seandainya semacam backpacking mungkin cukup-cukup aja. Tapi kalau misalnya travelingnya sampai seminggu gitu, apakah cukup? Gua nggak tahu sih. Kemudian pembayarannya dalam kurun waktu 1 bulan sampai 12 bulan. Menurut gue itu oke, fair, karena nggak mungkin lu jebrek bayar dalam akhir bulan itu langsung 50 juta. Itu berat banget sih. Jadi 1 bulan sampai 12 bulan ditambah fee 2% sampai 4% tersebut, menurut gue sih worth it sih, masuk akal juga. Kemudian untuk OVO, ketika mereka itu akan menerapkan pay later, gue nggak tahu sih ini benar udah bisa dipakai apa belum, karena di guanya belum bisa dipakai, masih tulisannya coming soon, meskipun di aplikasi itu udah ada icon OVO Pay Later. Tapi kalau ini bisa diterapkan, menurut gua ini sih bisa dipakai untuk berbelanja, dan gua rasa bakal banyak banget yang make OVO Pay Later ini. Toh udah terkoneksi dengan Tokopedia. Kapan lagi lu belanja barang murah di Tokopedia, bayarnya juga nanti di akhir bulan. Tapi untuk limit 10 juta dengan pembayaran kemungkinan di akhir bulan itu, menurut gue sih mungkin berat. Tapi kalau seandainya OVO ini nanti menerapkan pembayaran mungkin dalam kurun waktu 1 sampai 3 bulan, bisa dibilang cukup membantu sih, atau bisa dibilang ringan lah untuk para usernya. Karena 10 juta itu dibagi 3 bulan, jadinya 3 juta lebih lah. Kan jadi lebih ringan gitu. Sebenarnya itu masih tergolong berat sih kalau lu langsung bayar 3 juta, tapi ya resiko lah. Mungkin maksimal 6 bulan, mungkin kita juga nggak ada yang tahu. Itu balik lagi ketika produknya benar-benar udah launching dan banyak yang menggunakan, baru kita bisa tahu nih apakah waktunya itu benar-benar sesuai apa enggak. Ini kan kita masih nebak-nebak. Kemudian untuk Gojek Pay Later, menurut gua limit yang diberikan itu tergolong kecil, 500.000. Ini sebenarnya juga berdasarkan pengalaman penggunaan dari gue sendiri ya. Tapi karena limitnya kecil, menurut gue pembayaran di akhir bulan untuk 1 bulan itu cukup worth it. Karena 500.000 sebulan itu mungkin pendapatan orang pun masih lebih dari segitulah. Jadi masuk akal sih kalau lu bayar 500.000 di akhir bulan untuk Gojek Pay Later ini. Tapi ingat sih, itu kalau lu benar-benar nyampe 500.000. Ya total 512.500 lah, ditambah dengan fee. Fee-nya bisa dibilang juga nggak terlalu gede sih, masih 12.500. Gua nggak tahu apakah nanti akan terjadi peningkatan. Ya tergantung juga dari kebijakan perusahaan si Gojek ini. Tapi penerapan fee yang flat ini menurut gua cukup gimana ya? Ada plus minusnya lah. Plusnya itu ya perhitungan lu selalu tok ditambah dengan 12.500. Sedangkan kalau lu pakai persenan, takutnya ketika ada kenaikan persenannya itu bisa mempengaruhi angka secara signifikan. Kemudian kita asumsikan ketika ketiga produk ini dari ketiga perusahaan ini, atau mungkin banyak perusahaan udah menerapkan pay later-nya. Jadi kita bisa melakukan semua transaksi dengan pay later. Kemungkinan besar orang banyak yang pakai karena ini kan jatuhnya mirip dengan kartu kredit. Dampaknya bakal banyak transaksi dengan pay later, yaitu fix sih. Cuma balik lagi nih, apakah perusahaan yang memberikan jasa atau layanan ini mampu memberikan layanan kepada semua usernya secara sekaligus? Karena kan kalau bank kartu kredit itu mereka itu punya perhitungan sendiri, makanya mereka itu bisa memberikan pinjaman kepada orang tertentu, sedangkan yang lain mungkin nggak dapat pinjaman. Tapi kalau perusahaan ini kan semuanya bisa dapat.
apakah mereka mampu gitu buat ngasih asumsi ke semua orang dalam kurun waktu yang bersamaan. Well, mungkin ini sih nggak mungkin terjadi, tapi kan namanya juga asumsi ya. Kalau bank itu kan masih ada backingan dari BI. Apakah perusahaan itu juga dapat backingan dari BI? Gue juga nggak tahu. Kemudian, apakah orang itu memiliki kemampuan yang sama untuk melakukan pembayaran? Baik lagi, kalau kartu kredit itu mereka diberikan limit sekian karena benar-benar udah dihitung nih. Si A dengan pendapatan segini, dengan cicilan segini mereka bisa bayar. Tapi kan kalau pay letter itu ya cuma KTP, NPWP, jebret, udah lu bisa pakai nih 10 juta misalnya, cicilannya 3 juta per bulan. Apakah gue bener-bener bisa bayar nih 3 juta per bulan? Kan gak ada yang tahu, gak ada perhitungannya, gak ada nominal yang jelas. Untuk pembayaran per bulannya gue bisa berapa, makanya ini masih zona yang bisa dibilang abu-abu sih. Oke, mungkin ceritanya gaji gue 20 juta per bulan ya, udah 3 juta per bulan tuh ya masih kecil. Cuma kalau misalnya gaji gue nggak nyampe segitu, gue ngeluarin 3 juta itu berat banget, akhirnya gue nggak mampu bayar. Nah, ini yang bisa dikatakan jadi PR buat perusahaan-perusahaan yang menyediakan. Meskipun gue tahu sih kalau peer-to-peer lending nih, mungkin banyak yang belum tahu, penyedia pinjaman online, kalau kalian itu ditagih sampai 3 kali kalian nggak bayar, kalian itu akan di blacklist. Jatuhnya ya kayak kartu kredit, kalian di blacklist, nggak bisa dapat pinjaman lagi. Apakah pay letter udah menerapkan yang kayak gitu? Karena kayaknya jatuhnya kayak pinjaman juga. Tapi ini kan masih produk yang baru gitu. Gue nggak tahu apakah regulasinya disamakan dengan peer-to-peer lending tadi atau nanti bikin regulasi sendiri. Gue nggak paham. Jadi kita tunggu aja aturan dari OJK-nya nanti gimana. Nah, itu beberapa dampak kepada perusahaan yang gue sebutin. Sedangkan dampak untuk kita penggunanya gimana nih? Yang pasti, satu, kalau kita benar-benar nggak bisa membatasi diri kita ketika kita menggunakan pay letter ini, kita benar-benar bakal jadi orang yang konsumtif. Ini kan problem nih. Jadi hati-hati aja. Orang megang kartu kredit aja udah bahaya, apalagi pay letter yang nggak ada cek kiri kanan gitu. Bahaya. Lalu yang kedua, ini yang gue bilang di awal akan berpengaruh kepada finansial kita. Asumsi kita pinjaman 10 juta, pembayarannya per bulan 3 juta. Mungkin lu bisa bayar, tapi gaji lu misalnya 6 juta, yang pengeluaran lu tuh biasanya per bulan itu 4 juta, lu punya spare 2 juta, sekarang lu benar-benar harus ngeluarin 3 juta. Artinya, lu kurang 1 juta untuk ngejalanin atau memenuhi kebutuhan lu selama 1 bulan itu. Sehingga, lu benar-benar harus ngerombak kebutuhan atau kehidupan finansial lu. Dan biasanya itu sih berat banget. Mungkin ada yang biasa investasinya 1 juta karena mereka harus bayar cicilan 3 juta, jadi dikurangin jadi 500 ribu. Gak ada yang tahu sih. Itu balik lagi ke masing-masing orangnya. Kemudian dampak ketiganya adalah kalau lu gak mampu untuk membayar ini, lu benar-benar di blacklist dari nasabah yang bisa melakukan pinjaman. Dan kalau lu misalnya udah kena blacklist, ngurusinnya setahu gue sih susah ya. Gue baca artikel dan juga pengalaman dari beberapa saudara gue yang kena blacklist dan beberapa klien gue juga, katanya sih kalau udah di blacklist tuh susah banget ngurusnya dan belum tentu diterima. Jadi sih hati-hati aja. Meskipun pay letter itu kan masih belum jelas sih atau masih belum transparan ya ngikutin aturan mana, cuma kalau kita lihat dari yang peer-to-peer lending pinjaman itu kan fix bakal di blacklist. Kalau seandainya pay letter ini ngikutin yang peer-to-peer lending, dan kalau lo kena blacklist, udah tamat riwayat lo. Dan itu balik lagi berdampak ke kehidupan finansial lo. Lo nggak bakal bisa dapat pinjaman lagi dari bank, nggak bisa dapat pinjaman lagi dari peminjaman online. Akhirnya lo harus minjem ke kenalan lo, dan itu pun belum tentu dikasih. Karena kan biasanya kalau kalian itu minta pinjaman dari bank atau dari pinjaman online, kalian mereferensikan kenalan kalian. Dan biasanya kalau kalian nggak mampu bayar tuh kesebar tuh infonya ke kenalan kalian. Dan makin susah lagi kalian dapat pinjaman. Seperti itu. Gue udah bahas nih soal problem dari pay letter. Gue udah ngebandingin pay letter dari beberapa perusahaan. Sekarang, gimana sih cara menggunakan pay letter ini secara bijak sehingga kita itu bisa terhindar dari sifat yang konsumtif dan juga mungkin problem finansial lainnya. Jadi pertama kita harus punya mindset gini dulu, bahwa
Melalui pay letter ini, kita itu diberikan uang, tapi uang yang diberikan itu ya pasti bukanlah uang milik kita. Jadi, jangan gunakan uang itu ketika kita tidak dalam kondisi yang terdesak. Lalu dari gue sendiri, karena gue udah menggunakan pay letternya dari Gojek, menurut gue lebih baik kalian menggunakan pay letter dengan limit yang kecil. Kenapa? Karena kemungkinan kalian untuk membayar pay letter tersebut lebih besar. Karena kan limit yang diberikan itu kecil, ketimbang kalian itu menggunakan pay letter yang nominalnya itu bisa sampai puluhan juta. Itu berbahaya sih. Lagi pula kan, kenapa gue memilih menggunakan limit yang kecil itu? Karena gue itu sendiri udah membuat list pengeluaran gue sebulan berapa. Salah satunya itu dari biaya transport. Dan biaya transport ini dengan adanya pay letter ini gue bisa lebih terarah. Toh budgetnya udah dilimitin kok dari si pay letter ini. Jadi gue tinggal alokasiin ke sana. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi. Ketimbang gue transfer satu-satu, jadinya kadang-kadang bisa membengkak seperti itu. Lalu untuk pay letter dengan limit yang tergolong besar itu bagaimana? Ketika kalian benar-benar udah terlanjur menggunakan pay letter yang besar, sebaiknya kalian itu mempersiapkan dengan memilih pay letter yang cicilannya itu punya jangka waktu yang panjang, sehingga kondisi kalian itu bisa dikatakan aman lah dengan biaya atau cicilan bulanan yang kecil seperti itu. Tapi dari teman-teman gue sih yang traveling, mereka itu biasanya traveling juga menggunakan kartu kredit. Mereka itu bilang sebaiknya lu ngelisin dulu beberapa keperluan lu dan juga biaya-biaya yang bakal lu keluarkan nanti ketika lu traveling, ditambah kemungkinan untuk biaya darurat. Lalu ketika lu mulai mengeluarkan dananya, jangan menggunakan pay letter itu untuk ngebayarin semua list yang udah lu sebutin tadi. Kan jadinya berat. Kalau bisa kalian sediakan cash dengan nominal yang cukup besar, lebih besar daripada persentase pay letter yang akan kalian gunakan nanti. Dengan begitu cicilan bulanan kalian nantinya nggak bakal membengkak. Lalu yang ketiga, ketika kalian benar-benar ingin menggunakan pay letter, gunakanlah untuk membeli kebutuhan kalian yang benar-benar kalian butuhkan. Jangan beli barang yang hanya karena kalian, wih keren nih, wih bagus nih. Jangan beli karena nafsu, belilah karena kalian butuh. Karena kan banyak banget tuh kasus orang belanja karena dia itu terbawa nafsu. Ya jatuhnya sih jadi beban buat kehidupan finansial dia. Lalu yang keempat, ketika kalian ingin menggunakan pay letter, perhitungkanlah bunga atau fee yang akan kalian tambahkan ke dalam cicilan kalian itu. Jadi balik lagi, kalian juga harus ngehitung atau mau melakukan perhitungan, melakukan kalkulasi terhadap biaya yang nanti akan kalian keluarkan setiap bulannya. Dan yang terakhir, gunakanlah pay letter yang dimiliki oleh perusahaan yang telah memiliki regulasi yang tepat dan dijamin oleh OJK. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan bahwa produk pay letter mereka itu sudah jelas secara konsep, bagaimana pembayarannya, bagaimana cara pembayarannya, ditagihnya kapan, limitnya berapa, bunganya berapa, pokoknya semuanya itu udah jelas, bisa digunakan untuk apa aja. Dengan begitu kalian bisa menggunakannya dengan bijak juga, dan kalian merasa aman lah karena kalian udah jelas nih regulasi yang diberikan oleh perusahaan itu seperti apa. Oke, jadi itu aja yang pengen gue bahas di studi kasus kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram Opsiana di @opsianamedia karena kalian akan mendapatkan info-info menarik seputar bisnis, teknologi, dan karir. Dan kalau misalnya kalian ada feedback juga terhadap studi kasus kali ini, kalian bisa komen di Instagram Opsiana tadi. Jadi opsi ada di tangan kalian. Di era sekarang banyak banget teknologi yang mempermudah kehidupan manusia, salah satunya di bidang finansial. Tapi bijaklah dalam menggunakan teknologi tersebut karena jika tidak bijak akan berdampak besar kepada hidup kalian. Sekian dari gue Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.